Adipati Adiwijaya kemudian masuk ke kamarnya, sedangkan semua Nayaka Praja segera keluar dari ruang dalam. Bagian dari mereka mempersiapkan 5 ekor kuda yang akan berangkat ke kota raja. Di dalam kamar, Kanjeng Adipati berjalan mendekati Kanjeng Ratu Mas Cempaka yang sedang duduk di tepi pembaringan. "Ratu," kata Kanjeng Adipati Adiwijaya. "Ya, Kanjeng Adipati, apakah pertemuannya sudah selesai?" kata Kanjeng Ratu Pajang. "Sudah, Ratu," jawab Adipati Pajang. "Cepat sekali, Kanjeng," kata Ratu Pajang. "Ya, Ratu, pertemuannya sudah selesai karena ada berita penting yang akan disampaikan." "Berita apa, Kanjeng?" tanya Ratu Mas Cempaka. "Ratu, kita bersiap akan pergi ke kota Raja Demak sekarang," kata Adipati Pajang. "Mengapa, Kanjeng Adipati, kita pergi ke kota raja?" tanya istrinya. "Ratu, kita nanti berangkat ke Demak berlima naik kuda. Ratu sekarang sudah terampil naik kuda, jadi kita tidak usah menggunakan tandu," kata Adipati Pajang. "Ya, tetapi Kanjeng Adipati, mengapa kita tiba-tiba harus pergi ke Demak? Ada berita apakah sehingga kita harus pergi ke Demak sekarang juga?" tanya Ratu Pajang. Dengan hati-hati, Adipati Adiwijaya berkata perlahan-lahan, hampir berbisik kepada istrinya. "Tadi ada utusan dari Penarukan membawa berita tentang Kanjeng Sultan," kata Adipati Pajang. Dek, dada Ratu Mas Cempaka seperti tertimpa reruntuhan gunung Merapi. Denyut nadinya seperti berhenti berdenyut dengan suara bergetar penuh kekhawatiran. Ia pun bertanya kepada suaminya, "Ada apa dengan Ayahanda Sultan?" Adipati Adiwijaya belum menjawab, istrinya sudah bertanya sekali lagi, "Ada berita apa tentang Ayahanda Sultan di Penarukan?" "Ya, kuatkan hatimu. Baru saja ada utusan dari medan perang Penarukan yang mengabarkan Kanjeng Sultan telah meninggal dunia," kata Adipati Adiwijaya. "Ayahanda?" Ratu Mas Cempaka menjerit kecil. Beberapa saat ia tertegun, tidak bergerak ketika mendengar berita tentang ayahandanya. Tak lama kemudian, ia pun segera berdiri. Tangisnya pun pecah. Lalu ia pun memeluk suaminya. "Ayahanda Sultan," katanya berulang-ulang sambil membasahi dada suaminya dengan air mata. "Ayahanda Sultan," katanya perlahan, dan ia pun teringat saat ayahandanya masih hidup, betapa Kanjeng Sultan sangat menyayanginya, memenuhi semua permintaannya, termasuk merestui kisah cintanya dengan seorang pemuda tampan pilihannya, Karebet. Teringat ketika ia menderita sakit karena berpisah dengan Karebet yang diusir dari kota Raja Demak. Ayahandanya telah memberi pengampunan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Karebet, bahkan memberi tempat bagi suaminya untuk bisa menjadi seorang lurah Wirotamtomo lagi. Betapa besar kasih Ayahanda Sultan kepadanya, termasuk kepada pemuda Joko Tingkir, sehingga orang yang dicintainya itu telah kasengkake ing ngaluhur sebagai adipati di Pajang. Dan sekarang ia mendengar dari suaminya bahwa ayahandanya telah meninggal dunia di tempat yang jauh, medan perang Penarukan. Adipati Adiwijaya membiarkan istrinya menangis di dadanya. Dibiarkannya sang ratu menumpahkan segala kesedihannya karena kehilangan seorang sultan sekaligus seorang ayah yang baik. Berapa saat kemudian, setelah tangis Ratu Mas Cempaka mereda, maka perlahan-lahan Adipati Pajang berusaha untuk menenangkan perasaan istrinya. "Sudahlah Ratu, jangan menangis. Ikhlaskan kepergian Kanjeng Sultan,"
kata Adipati Hadiwijaya sambil mengelus punggung istrinya. Kita bersiap untuk berangkat ke kota raja sekarang, kata suaminya. Ratu Pajang menganggukkan kepalanya, ia pun mengusap air matanya, lalu kembali duduk di tepi tempat tidur. Duduklah Ratu, aku akan persiapkan keperluan untuk berangkat kita, kata suaminya. Ratu pun mengangguk meskipun masih berurai air mata kesedihan yang masih mengalir terus, membasahi kedua kelopak matanya. Di halaman belakang ketika matahari telah mencapai puncak langit, Pemanahan, Penjawi, dan Wenang Wulan telah menyiapkan 5 ekor kuda yang akan membawanya ke Demak. Beberapa bungkusan yang berisi bekal makanan maupun barang-barang untuk keperluan bermalam telah tergantung di pelana kuda. Ngayoko Projo yang lain juga berada di halaman belakang meskipun tidak ikut ke kota raja Demak. Tak lama kemudian, Adipati Hadiwijaya dan Ratu Mas Cempaka telah turun ke halaman, berjalan menuju kuda yang telah dipersiapkan untuk perjalanan mereka ke Demak. Dan ketika mengetahui Adipati Hadiwijaya telah turun ke halaman bersama Ratu Mas Cempaka, maka Patih Monconegoro diikuti oleh semua Nayaka Praja yang lain berjalan menyongsong keduanya. Ketika mereka berada di depan sang Ratu Pajang, maka Patih Monconegoro bersama Nayaka Praja yang lain mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ayahanda Sultan. Ratu Mas Cempaka tak mampu berkata apapun. Sang ratu hanya menjawab dengan linangan air mata. Beberapa saat kemudian, sang ratu pun berkata perlahan, "Terima kasih, Ki Patih, terima kasih semuanya." Mereka pun kemudian berjalan menuju kuda-kuda yang telah siap. Saat kemudian, keduanya telah naik di atas punggung kuda. Lalu disusul Pemanahan, Penjawi, dan Wenang Wulan yang juga naik di punggung kuda masing-masing. "Hati-hati di perjalanan, Kanjeng Adipati," kata Ngabei Wuragil. "Hati-hati Ayahanda," kata Mas Ngabei Loring Pasar. "Ya, jangan lupa kau tetap berlatih olah kanuragan, Sutawijaya," kata Adipati Hadiwijaya. "Ya, Ayahanda," kata Mas Ngabei Sutawijaya. Berapa saat kemudian 5 ekor kuda berlari keluar dari dalam Kadipaten Pajang menuju ke kota raja Demak. 2 ekor kuda yang ditunggangi Adipati Pajang bersama istrinya Ratu Mas Cempaka berada di urutan paling depan. Di belakangnya menyusul kuda yang ditunggangi 3 orang Nayaka Praja Kadipaten Pajang. "Mudah-mudahan sebelum senja kita sudah sampai di hutan Simo," kata Adipati Hadiwijaya pada Ratu Mas Cempaka yang berkuda di sebelahnya. Ratu Pajang tidak menjawab, perasaannya masih belum tenang, pikirannya masih belum bisa terlepas dari berita tentang kematian Kanjeng Sultan Trenggono. Matahari telah condong ke barat, sinarnya menjadi agak kemerah-merahan dan mereka pun telah sampai di hutan Simo yang tidak begitu lebat. "Kakang Pemanahan," panggil sang adipati sambil memperlambat kudanya. Pemanahan pun yang berada di belakangnya segera mempercepat lari kudanya mendekati kuda sang adipati. "Matahari masih belum terbenam. Kita masih mempunyai waktu sedikit. Kita bermalam di sini atau di dalam hutan Simo?" tanya Adipati Hadiwijaya. Pemanahan pun lalu mandang matahari yang masih agak tinggi di atas pepohonan di daerah Simo. "Sebaiknya kita masuk hutan yang tidak begitu rapat ini. Nanti di dekat sebuah mata air ada sedikit tempat untuk mendirikan tenda. Kita bisa bermalam di situ, Kanjeng Adipati," kata Pemanahan. "Baiklah, mari kita maju sedikit lagi," kata Adipati Hadiwijaya yang segera menjalankan kudanya maju ke depan masuk ke dalam hutan yang tipis, hutan di daerah Simo. Ketika senja telah membayang, suasana di hutan pun telah menjadi agak gelap. Rombongan dari Pajang berhenti di sebelah sebuah mata air kecil.
di sebuah petak tanah yang tidak begitu luas, tetapi cukup untuk mendirikan sebuah tenda, tempat untuk bermalam Adipati Hadiwijoyo bersama Ratu Mas Cempaka. Wenang-wulan, kok pasang tenda di sini? Kata Adipati Pajang. Baik, Kanjeng Adipati, kata Wenang-wulan. Lalu dengan cepat Wenang-wulan segera memasang bentangan beberapa kain di tempat itu. Malam itu mereka menghabiskan waktu bermalam di hutan Simo yang tidak begitu lebat. Hanya nyala kecil dari sebuah lampu minyak yang bisa memberi sedikit cahaya di malam gelap di dalam hutan. Malam itu tak banyak yang bisa mereka lakukan selain menunggu datangnya fajar. Beristirahatlah Ratu, kata Adipati Hadiwijoyo kepada Ratu Mas Cempaka. Ya, Kanjeng Adipati, kata sang ratu yang masih belum dapat memejamkan matanya. Tidurlah, besok kita masih berkuda sehari penuh, dari pagi sampai sore hari, kata Adipati Pajang. Sang ratu tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian memejamkan matanya, berusaha untuk bisa tidur meskipun hanya sekejap. Malam yang membosankan segera berakhir meskipun mereka berada di dalam hutan, dan langit pun tertutup oleh pepohonan. Tapi masih ada celah yang dapat untuk melihat datangnya sang fajar. Langit yang semakin terang telah mengiringi langkah kaki kuda yang perlahan berjalan menerobos pepohonan maju ke arah utara. Tak lama kemudian hutan yang tipis pun telah dapat mereka lewati, dan mulailah mereka berpacu menyusuri Sungai Suntang menuju kota Raja Demak. Untunglah Adipati Hadiwijoyo telah memperhitungkan adanya sebuah perjalanan ke Demak yang akan dilakukan oleh Ratu Mas Cempaka, sehingga sang ratu pun selama 3 condro ini telah dilatih untuk dapat terampil mengendarai seekor kuda. Ratu sekarang telah terampil mengendarai seekor kuda. Betapa repotnya kalau setiap pergi ke kota raja harus selalu naik sebuah tandu, kata Adipati Hadiwijoyo dalam hati. Setelah beristirahat beberapa kali di saat matahari berada di atas kepala, mereka pun beristirahat di pinggir jalan sambil makan bekal yang telah mereka bawa. Ratu, kita baru akan masuk ke kota raja setelah hari menjadi gelap, kata Adipati Hadiwijoyo. Ratu Mas Cempaka hanya menganggukkan kepalanya. Ia pun berusaha untuk makan makanan bekal meskipun hanya sedikit. Makanlah supaya badanmu tidak masuk angin, kata suaminya. Ya, Kanjeng Adipati, kata sang ratu. Dan ia pun berusaha untuk menelan beberapa makanan yang mereka bawa. Tak lama kemudian setelah selesai beristirahat, mereka berlima telah memacu kudanya ke utara menuju kota raja. Matahari telah condong ke barat ketika mereka telah melewati daerah Merapen. Adipati Hadiwijoyo yang berkuda paling depan memperlambat laju kudanya. Ketika jauh di depan mereka, seorang yang duduk di atas punggung kuda terlihat seperti menunggu sesuatu. Siapakah orang itu? Tanya Adipati Hadiwijoyo seakan-akan kepada diri sendiri. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Adipati Hadiwijoyo. Pemanahan dan Penjawi segera menjalankan kudanya mendekati ke samping Adipati Pajang. Di depan, di tepi jalan ada seseorang yang duduk di punggung kuda. Kalian berdua temui dia, pastikan dia kawan atau lawan, kata Adipati Hadiwijoyo. Baik, Kanjeng Adipati, kata Pemanahan dan Penjawi. Lalu mereka berdua memacu kudanya menemui orang yang berada di pinggir jalan di depan mereka. Adipati Hadiwijoyo kemudian melanjutkan perjalanan menyusul kuda yang ditunggangi Pemanahan dan Penjawi yang telah berada jauh di depan. Pemanahan dan Penjawi segera memperlambat kudanya ketika mendekati orang yang duduk di atas punggung kudanya yang telah berhenti di pinggir jalan. Dengan hati-hati keduanya menjalankan kudanya semakin mendekat. Mereka berdua mendekati orang itu dengan kesiagaan tertinggi. Ketika kuda yang mereka tunggangi semakin dekat dengan orang itu, maka orang itu pun telah turun dari punggung kudanya
Dan saat itu Pemanahan dan Penjawi kelihatannya telah mengenal orang itu. "Aku telah mengenal wajahnya, kelihatannya dia prajurit Pajang," kata Pemanahan. Ya, seorang prajurit Sandi Pajang yang ditugaskan ke Panarukan," kata Penjawi. Ketika keduanya sudah dekat, maka orang itu membungkukkan badannya menghormat pada dua orang pimpinannya. "Kau prajurit Sandi Pajang?" tanya Pemanahan. "Ya, Ki Pemanahan, saya prajurit Sandi Kadipaten Pajang," kata prajurit itu. "Ya, ada apa kau berada di sini?" tanya Pemanahan. "Menunggu Kanjeng Adipati Hadiwijoyo melaporkan perkembangan keadaan di Penarukan," kata prajurit Sandi itu. "Baik, kita tunggu di sini. Bentar lagi Kanjeng Adipati akan tiba di sini," kata Pemanahan. Pemanahan dan Penjawi kemudian turun dari kudanya, lalu mereka bertiga menunggu kedatangan Adipati Hadiwijoyo. Dari kejauhan, Adipati Hadiwijoyo melihat Pemanahan dan Penjawi sedang berbicara dengan orang yang berdiri di pinggir jalan yang telah turun dari kudanya. "Ternyata dia bukan dari pihak lawan," gumam Adipati Hadiwijoyo. Jarak mereka pun semakin dekat dan tak lama kemudian ketika jarak tinggal beberapa puluh langkah lagi, maka Adipati Hadiwijoyo berkata kepada pengikutnya, "Wenang Wulan, kau di sini dulu, kau jaga Kanjeng Ratu. Aku akan menemui orang itu." "Baik Kanjeng Adipati," kata Wenang Wulan. Kuda Wenang Wulan kemudian berhenti bersama kuda Ratu Mas Cempoko, sedangkan kuda Adipati Hadiwijoyo berjalan terus menuju ke tempat Pemanahan. Penjawi bersama orang yang berdiri di tepi jalan. Ketika kuda Adipati Hadiwijoyo sampai di dekat ketiga orang itu, maka sang Adipati pun kemudian turun dari kudanya. "Dia prajurit Sandi Pajang yang ditugaskan ke Penarukan, Kanjeng Adipati," kata Pemanahan. "Oh ya, kau datang dari Penarukan?" tanya Adipati Hadiwijoyo kepada prajurit Sandi itu. "Ya Kanjeng Adipati, kami 3 orang berangkat dari Penarukan. Masih ada 2 orang prajurit Sandi yang masih berada di Penarukan. Dan kami dapat mendahului perjalanan pasukan Demak sewaktu bermalam di Tuban," kata prajurit Wiro Sandi Yudo. "Ya, lalu berita apa yang kau bawa dari Penarukan?" "Tentang penyebab kematian Kanjeng Sultan," kata prajurit Sandi. "Ya, apa yang menyebabkan Kanjeng Sultan terbunuh?" "Siapa yang bunuhnya?" tanya Adipati Pajang. "Menurut beberapa orang Penarukan yang berhasil kami hubungi, desas-desus yang beredar di Penarukan, ternyata Sultan Trenggono memang telah terbunuh oleh orang Brangwetan," kata prajurit Wiro Sandi Yudo itu. "Ya, lalu bagaimana selanjutnya?" tanya Adipati Hadiwijoyo. "Kanjeng Adipati, menurut cerita yang beredar di Penarukan, ketika Kanjeng Sultan Trenggono sedang mengadakan pertemuan bersama para tumenggung dan para bupati mengenai rencana serangan ke dalam benteng, saat itu yang menjadi pelayanannya adalah seorang anak kecil yang tertarik pada jalannya pertemuan, sehingga tidak mendengar perintah Kanjeng Sultan Trenggono kepadanya. Kemudian Kanjeng Sultan marah dan memukulnya. Lalu anak itu kemudian membalas dengan menusuk dada Kanjeng Sultan Trenggono memakai pisau. Akibatnya Kanjeng Sultan itu pun terbunuh di tendanya." Demikian cerita prajurit Sandi itu. "Begitu mudahnya membunuh Sultan Trenggono. Siapa anak kecil itu?" tanya Kanjeng Adipati. "Putra Kanjeng Bupati Surabaya," jawab prajurit itu. "Berapa umurnya?" tanya Adipati Hadiwijoyo. 10 warso. Anak kecil yang masih berusia 10 warso mampu membunuh seorang Sultan Demak?" tanya Adipati Hadiwijoyo dengan nada tinggi. "Ya Kanjeng Adipati, dada Kanjeng Sultan ditusuknya dengan pisau," kata prajurit Sandi. "Cerita yang ngoyo-woro," kata Kanjeng Adipati. "Ya demikian kabar yang beredar di Penarukan, Kanjeng Adipati," kata prajurit Sandi. "Baik, kau boleh kembali pulang ke Pajang," kata Kanjeng Adipati.
Terima kasih, Kanjeng Adipati. Saya mohon pamit kembali ke Pajang, kata prajurit Wirosandi Yudo. Setelah berpamitan dengan Pemanahan dan Penjawi, maka prajurit itu pun kemudian naik ke punggung kuda. Lalu kudanya pun dilarikan ke arah selatan, kembali ke Pajang. Setelah prajurit itu tidak terlihat, maka Adipati Hadiwijoyo berkata, "Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, apa pendapatmu tentang cerita penyebab kematian Kanjeng Sultan?"